2 minggu telah berlalu sejak Kirana sadar dari kondisi kritisnya. Meskipun masih lemah, semangatnya tak pernah pudar. Namun, di balik senyuman dan tatapan penuh tekadnya, ada bara api yang semakin membesar. Ia tahu pertarungan mereka belum selesai. Sekar, yang setiap hari menemaninya, juga merasakan hal yang sama. Jaringan sisa anak buah Reza masih berkeliaran, dan mereka pasti tengah menyusun rencana balas dendam. Malam itu, Sekar duduk di balkon rumah sakit, menatap kota yang diterangi cahaya lampu. Ia mendengar langkah kaki ringan di belakangnya. "Kau tidak tidur?" Suara Kirana terdengar lemah namun penuh ketegasan. Sekar menoleh dan tersenyum kecil. "Harusnya aku yang bertanya itu padamu." Kirana menarik napas panjang, lalu duduk di sebelah adiknya. "Aku tidak bisa tidur, Sekar. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajah Reza dan antek-anteknya, mereka belum benar-benar hilang." Sekar mengangguk. Ia juga merasakan hal yang sama. Selama mereka masih bernapas, mereka tidak akan berhenti memburu sisa-sisa jaringan itu. "Aku sudah menghubungi beberapa sumberku," Sekar berbicara dengan suara rendah. Beberapa anak buah Reza berkumpul kembali di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Mereka menunggu seseorang untuk mengambil alih kendali. Kirana mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, kita harus bergerak sebelum mereka semakin kuat." "Tapi kau belum sepenuhnya pulih," Sekar menatap kakaknya dengan khawatir. Namun, Kirana hanya tersenyum tipis. "Aku tidak punya pilihan. Kita harus menghabisi mereka sebelum mereka bangkit lagi. Aku tidak akan membiarkan semua yang telah kita perjuangkan sia-sia." Ada nada kemarahan di suaranya, kemarahan yang telah ia tahan terlalu lama. Sekar tahu ia tidak bisa menghentikan Kirana, karena di lubuk hatinya, ia juga merasakan amarah yang sama. Malam itu juga, mereka mulai menyusun rencana. Sekar menghubungi beberapa orang kepercayaannya, memastikan bahwa mereka memiliki cukup informasi tentang pergerakan musuh. Gudang tua yang menjadi tempat persembunyian itu dijaga ketat, tapi bukan berarti tak bisa ditembus. Sekar dan Kirana akan bergerak cepat dan tanpa suara, seperti yang selalu mereka lakukan. Sebelum berangkat, Kirana mengambil sebilah keris yang selalu ia simpan dalam kotak kayu kecil. Keris ini milik ayah. Ia pernah berkata bahwa senjata ini tidak hanya melukai tubuh, tapi juga melukai kejahatan yang bersarang di hati musuh. Sekar mengangguk, lalu menggenggam bahu kakaknya. "Maka malam ini, kita akan memastikan bahwa kejahatan itu tidak pernah bisa bangkit lagi." Dengan tekad yang membara, mereka bergerak menuju sasaran. Malam yang sepi menjadi saksi langkah-langkah senyap mereka, mendekati gudang tua di ujung kota. Dari kejauhan, mereka bisa melihat bayangan-bayangan bergerak di dalamnya, para sisa anak buah Reza yang masih belum sadar bahwa ajal sedang menanti mereka. Sekar dan Kirana saling bertukar pandang sebelum mengangguk. Ini bukan lagi sekadar pertempuran biasa. Ini adalah misi terakhir mereka, misi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi racun yang menghancurkan negeri ini. Dengan napas teratur dan hati yang penuh tekad, mereka pun mulai bergerak menuju pintu kematian yang telah mereka siapkan untuk musuh-musuh mereka. Dingin malam menusuk kulit saat Sekar dan Kirana mendekati gudang tua yang menjadi sarang terakhir sisa-sisa kelompok Reza. Dari balik semak-semak, mereka mengamati beberapa pria bersenjata berjaga di depan pintu masuk. Tatapan mata mereka liar, seolah ketakutan akan sesuatu. Sekar berbisik, mereka tidak sekadar berkumpul kembali. Mereka menunggu seseorang yang lebih besar. Kirana mengepalkan tangannya, nalurinya mengatakan hal yang sama. Tanpa suara, Sekar merayap ke arah salah satu penjaga yang berdiri terpisah dari kelompoknya. Dengan gerakan secepat kilat, ia mengunci leher pria itu dari belakang, membungkamnya sebelum sempat mengeluarkan suara. Kirana segera menarik tubuhnya ke dalam bayangan. "Satu selesai," gumam Sekar. Mereka terus bergerak, menyingkirkan penjaga satu persatu, hingga hanya tersisa beberapa orang di dalam. Saat mereka mencapai pintu gudang, suara perbincangan terdengar dari dalam. "Bos baru akan datang besok. Kita harus bersiap," kata salah seorang pria dengan nada gelisah. Seorang lainnya tertawa sinis. "Kau pikir siapa yang datang? Bukan orang sembarangan, itu pasti. Lebih besar dari Reza." Sekar dan Kirana saling berpandangan. Jika benar ada dalang yang lebih besar, ini bukan sekadar sisa-sisa jaringan lama, ini awal dari sesuatu yang lebih berbahaya. Kirana menghela napas panjang, menenangkan diri sebelum melangkah masuk. Begitu mereka menerobos ke dalam gudang, semua mata langsung tertuju pada mereka.
Sekar menarik pedang pendeknya, sementara Kirana menggenggam keris peninggalan ayahnya. Kalian tidak akan pernah bangkit lagi, suara Kirana menggema di ruangan yang dipenuhi bau mesiu dan alkohol. Seorang pria bertubuh besar melangkah maju, matanya menyipit. Aku mengenali kalian, kalian yang menghabisi Reza. Ia meludah ke tanah, lalu menarik senjata api dari pinggangnya. Tapi sebelum sempat menembak, Kirana sudah melesat ke arahnya. Dalam hitungan detik, kerisnya menancap di bahu pria itu, membuatnya berteriak kesakitan dan menjatuhkan pistolnya. Seketika perkelahian pecah. Beberapa pria mencoba menyerang Sekar, tapi dengan kelincahan yang sudah terasa, ia menghindar dan melumpuhkan mereka satu persatu. Kirana bergerak seperti bayangan, setiap tusukan kerisnya mengenai titik vital musuh. Namun, jumlah mereka tidak sedikit. Satu pukulan keras menghantam Sekar dari samping, membuatnya terhuyung. Kirana segera berbalik, menusukkan kerisnya ke dada pria yang menyerang adiknya. Darah menyembur, tapi Kirana tidak gentar. Saat perlawanan mulai mereda, hanya satu orang yang tersisa, pemimpin kelompok kecil itu, yang kini terduduk dengan luka di lengan dan kakinya. Ia tertawa getir. "Kalian pikir sudah menang," ujarnya dengan suara penuh kebencian. "Seseorang yang lebih besar akan datang. Kalian baru memulai perang yang lebih besar." Kirana mencengkeram kerahnya. Siapa dia? Tapi pria itu hanya tertawa sebelum napasnya melemah dan tubuhnya ambruk. Sekar menghela napas berat, matanya menatap Kirana. "Ini belum berakhir." Kirana mengangguk. Mereka telah memenangkan pertempuran ini, tapi apa yang dikatakan pria tadi membuatnya gelisah. Musuh yang lebih besar menanti di kegelapan, dan mereka harus bersiap untuk menghadapi badai yang lebih dahsyat. Angin malam bertiup pelan saat Kirana dan Sekar meninggalkan gudang tua yang kini sunyi tanpa kehidupan. Mayat-mayat berserakan, darah meresap ke lantai kayu yang lapuk. Namun, di dada Kirana, ada sesuatu yang jauh lebih berat daripada pertarungan barusan, perasaan bahwa semua ini belum berakhir, bahwa perang yang lebih besar sedang menanti di balik bayangan. Sekar berjalan di sampingnya, mengusap pelipisnya yang berdarah akibat hantaman keras tadi. "Kita berhasil membersihkan sisa-sisa Reza, tapi ucapan pria itu, tentang seseorang yang lebih besar, siapa yang dia maksud?" Kirana tak langsung menjawab. Matanya menatap langit. Marty menyadari bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. "Aku tidak tahu, Sekar. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang bergerak." Tiba-tiba, ponsel Kirana bergetar di sakunya. Ia merogohnya dengan cepat, melihat sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Jangan berpikir kalian sudah menang. Aku sudah menunggu kalian. Mari kita bertemu, jika kalian cukup berani. R." Kirana merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa R ini? Apakah ini bos baru yang dimaksud? Sekar yang membaca pesan itu juga langsung tegang. "Ini jebakan," katanya pelan. "Tentu saja," jawab Kirana, suaranya tetap tenang meskipun dadanya terasa mendidih. "Tapi kita tidak bisa lari dari ini, Sekar. Jika dia menantang kita secara langsung, artinya dia sudah lama mengawasi kita." Sekar mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, kita hadapi dia. Kita akhiri semua ini." Kirana mengangguk, lalu membalas pesan itu dengan satu kata. "Di mana?" Tak butuh waktu lama sebelum ponselnya kembali bergetar. Pelabuhan tua, tengah malam. Kirana dan Sekar saling berpandangan. Tempat itu terkenal sebagai lokasi transaksi gelap. Jelas ini bukan sekadar pertemuan biasa, ini adalah medan pertempuran berikutnya. Mereka segera bersiap, memastikan senjata mereka dalam kondisi terbaik. Kirana kembali menggenggam keris peninggalan ayahnya, sementara Sekar menyelipkan pedangnya ke balik mantel hitam yang ia kenakan. "Kita tidak tahu siapa yang akan kita hadapi kali ini," Sekar berkata, suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Kirana mengangguk, menatap adiknya dengan keyakinan penuh. "Siapapun dia, kita akan menghadapinya bersama." Malam semakin larut ketika mereka tiba di pelabuhan tua. Deretan kontainer besar berdiri seperti raksasa yang membisu, menyembunyikan sesuatu di balik bayangan gelapnya. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menyimpan aura kematian. Kirana dan Sekar melangkah pelan, mata mereka waspada terhadap setiap gerakan di sekitar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar bergema di antara kontainer. Dari balik kegelapan, seorang pria muncul, mengenakan setelan serba hitam dengan senyum licik di wajahnya. "Akhirnya kalian datang," katanya dengan suara berat. "Aku sudah menunggu pertemuan ini." Kirana dan Sekar langsung menyiapkan senjata mereka. "Siapa kau?"
Tanya Kirana tajam. Pria itu hanya tertawa kecil sebelum menjawab. Aku adalah dalang di balik semua ini. Malam ini, kalian akan tahu siapa musuh sebenarnya. Kirana dan Sekar berdiri tegak di tengah pelabuhan tua, angin malam berhembus kencang, menggoyangkan rantai-rantai besi yang tergantung di antara kontainer. Di depan mereka, pria misterius itu menyeringai, matanya tajam seperti ular yang sedang menunggu mangsanya terperangkap. Aku sudah mengamati kalian sejak lama, katanya dengan nada santai, namun penuh ancaman. Kalian berhasil menghabisi Reza, tapi itu hanya permulaan. Aku adalah sosok yang sebenarnya berada di balik jaringan ini. Kirana mengepalkan tangannya, kemarahan merambat ke dadanya. Siapa kau sebenarnya? Pria itu tersenyum tipis, lalu melangkah maju, membiarkan cahaya bulan menyinari wajahnya. Namaku Raka, katanya dengan nada bangga. Reza hanya pion kecil dalam permainan ini. Jaringan narkoba yang kalian hancurkan hanyalah cabang kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sekar merasakan bulu kuduknya berdiri. Jika apa yang dikatakan Raka benar, maka apa yang selama ini mereka lakukan hanyalah mengikis permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Apa maumu? Sekar bertanya, matanya tak lepas dari pria itu, siap untuk menyerang kapan saja. Raka tertawa pelan. Aku tidak seperti Reza, yang bertindak seperti binatang liar. Aku lebih suka bermain dengan cara yang lebih halus. Aku memberimu pilihan, Kirana, Sekar. Tatapannya beralih dari satu ke yang lain. Bergabunglah denganku. Dengan kemampuan kalian, kita bisa membangun sesuatu yang lebih besar. Tidak ada lagi yang perlu kalian takuti. Kalian bisa memiliki kekuatan, uang, dan kendali. Kirana merasakan dadanya terbakar mendengar tawaran itu. Bagaimana mungkin pria ini berpikir mereka akan mengkhianati semua yang telah mereka perjuangkan? Ia melangkah maju, menatap Raka dengan penuh kebencian. Kami tidak akan pernah bekerja dengan sampah sepertimu. Senyum Raka memudar sedikit, lalu ia menghela napas seolah kecewa. Sayang sekali, katanya. Aku sebenarnya berharap kalian cukup cerdas untuk memahami bagaimana dunia ini bekerja. Tapi tampaknya, aku harus menghabisi kalian seperti anjing liar yang mengganggu jalanku. Dengan satu isyarat dari tangannya, puluhan pria bersenjata keluar dari balik kontainer, mengepung Kirana dan Sekar dalam hitungan detik. Sekar mengangkat pedangnya, sementara Kirana merasakan genggaman erat di kerisnya. Tidak ada jalan keluar yang mudah kali ini. Jumlah mereka kalah jauh, tapi menyerah bukanlah pilihan. Ia menoleh ke Sekar, yang sudah siap bertarung dengan mata penuh tekad. Raka tertawa kecil. Ini akan menjadi malam terakhir kalian. Lalu, dengan satu gerakan tangannya, anak buahnya mulai menyerang. Kirana dan Sekar langsung bereaksi, meluncur ke dalam pertarungan sengit yang akan menentukan segalanya. Malam ini, mereka tidak hanya melawan musuh biasa, mereka melawan bayangan yang telah bersembunyi di balik kegelapan selama ini. Suara dentingan logam terdengar nyaring ketika pedang Sekar beradu dengan belati salah satu anak buah Raka. Percikan api memantul di udara, seiring dengan pertempuran sengit yang pecah di antara kontainer pelabuhan tua. Kirana melompat ke belakang, menghindari serangan seorang pria bertubuh besar yang mengayunkan batang besi ke arahnya. Dengan sigap, ia menikam pergelangan tangan pria itu dengan kerisnya, membuatnya menjerit kesakitan sebelum Kirana menendangnya hingga jatuh ke lantai yang basah oleh air laut. Sekar bergerak seperti badai, pedangnya berputar liar, menebas siapa saja yang berani mendekat. Darah berceceran di lantai kayu pelabuhan, tapi jumlah musuh tak kunjung berkurang. Mereka terus berdatangan dari balik kontainer, mengepung Kirana dan Sekar dengan brutal. Kirana, kita harus mencari celah untuk keluar. Sekar berteriak, napasnya tersengal. Kalau begitu, kita buat celahnya. Kirana menjawab, matanya liar mencari cara untuk mengubah situasi. Dengan cepat, ia menarik rantai besi yang tergantung di salah satu derek, lalu melompat ke udara, menggunakan momentum untuk menendang dua pria yang menghalangi jalannya. Mereka terpelanting, memberikan sedikit ruang bagi Sekar untuk melancarkan serangan balik. Namun, Raka hanya berdiri di kejauhan, menyaksikan semuanya dengan ekspresi santai, seolah ini hanya hiburan baginya. Kalian memang luar biasa, katanya dengan nada puas. Tapi sekuat apapun kalian tetap hanya dua orang melawan pasukanku. Ia mengangkat tangannya, memberikan isyarat, dan tiba-tiba suara tembakan menggema di udara. Sekar merunduk tepat waktu, tapi Kirana merasakan panas yang menyengat di bahunya. Peluru itu tidak menembus, hanya menyerempet kulitnya,
namun cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia jatuh ke lantai kayu yang dingin, darahnya menetes membasahi tanah. Sekar berlari ke arahnya, tapi musuh terlalu banyak. "Sudah kubilang, kalian tak akan menang," Raka berkata dengan suara penuh kepuasan. "Aku ingin kalian mati, tapi aku juga ingin kalian menderita terlebih dahulu." Ia memberi isyarat lagi, dan beberapa anak buahnya maju, mengelilingi Kirana yang masih berusaha bangkit. Sekar menggertakkan giginya, lalu berteriak marah. "Jangan sentuh adikku." Dengan kekuatan penuh, ia menebas musuh terdekat, lalu menerjang maju seperti kilat, menebas semua yang menghalangi jalannya. Tapi sebelum ia bisa mencapai Kirana, seseorang menghantam punggungnya dengan gagang senjata, membuatnya jatuh tersungkur. Kirana mencoba berdiri, matanya bertemu dengan tatapan penuh kemenangan dari Raka. Ia tahu mereka dalam situasi yang nyaris mustahil untuk menang. Namun, dalam hatinya, api perlawanan belum padam. Jika ini akhir dari perjalanan mereka, maka ia akan memastikan bahwa mereka tidak pergi tanpa perlawanan terakhir. Darah mengalir dari luka di bahu Kirana, membasahi pakaiannya. Napasnya tersengal, tapi matanya tetap tajam menatap Raka yang berdiri di hadapannya dengan ekspresi puas. Sekar, yang masih tersungkur di tanah, berusaha bangkit, tetapi dua anak buah Raka segera menginjak punggungnya, menekan tubuhnya ke lantai kayu pelabuhan yang dingin. "Kalian memang kuat," Raka berkata, berjalan mendekati Kirana sambil mengeluarkan pisau kecil dari sakunya. "Tapi sekuat apapun kalian tetap manusia. Darah tetap mengalir dari luka, nyawa tetap bisa dicabut." Ia mengangkat pisau itu tinggi, siap menusukkannya ke leher Kirana. Namun, tepat sebelum pisau itu mengenai kulit Kirana, sebuah suara letusan menggema di udara. Seketika, salah satu anak buah Raka terhuyung ke belakang, dadanya tertembus peluru. Kekacauan langsung pecah. Dari atas tumpukan kontainer, sosok-sosok misterius muncul, melepaskan tembakan terarah ke arah anak buah Raka. Kirana dan Sekar memanfaatkan kesempatan itu. Dengan tenaga terakhirnya, Sekar mengayunkan pedangnya ke kaki pria yang menekannya, membuatnya terjungkal ke belakang. Kirana, meski terluka, meraih kerisnya dan dengan satu gerakan cepat, menusukkannya ke perut pria yang berdiri di sampingnya. Jeritan kesakitan terdengar di antara suara tembakan yang terus bergema. Raka terkejut. "Sialan, siapa mereka?" Ia mundur beberapa langkah, menyadari bahwa situasi telah berbalik. Dari balik kontainer, muncul seorang pria bertubuh tegap mengenakan seragam hitam dengan emblem khusus di bahunya. "Kirana, Sekar, kami datang untuk menolong," teriak pria itu. Sekar mengenali suara itu. "Letnan Jaya, ada harapan baru di tengah kepungan maut ini." Jaya adalah salah satu perwira intelijen yang sebelumnya bekerja sama dengan Sekar untuk mengungkap jaringan narkoba ini. Ia pasti sudah lama mengamati pergerakan mereka dan datang tepat di saat genting. Melihat situasi berbalik, Raka menggeram. "Kita mundur." Ia melompat ke belakang, memberi isyarat pada anak buahnya yang tersisa untuk kabur. Namun Kirana, dengan tekad membara, tidak membiarkan musuhnya melarikan diri begitu saja. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berlari mengejar Raka yang mulai menghilang di antara kontainer-kontainer raksasa. Sekar ingin menyusul, tetapi Letnan Jaya menahannya. "Biar aku yang urus anak buahnya. Kau bantu adikmu." Sekar tak ragu lagi, ia langsung mengejar Kirana. Malam ini, mereka tidak akan membiarkan Raka lolos begitu saja. Pertarungan belum selesai. Kirana berlari sekuat tenaga, meskipun darah masih mengalir dari luka di bahunya. Nafasnya berat, tetapi kemarahan dan tekadnya lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan. Raka sudah terlalu banyak menumpahkan darah orang-orang tak bersalah, dan malam ini, ia harus membayar semuanya. Sekar berusaha menyusulnya, matanya tajam menembus gelapnya pelabuhan yang diterangi hanya oleh lampu-lampu redup di atas derek-derek raksasa. Di antara kontainer-kontainer yang menjulang seperti labirin, Raka terus berlari, sesekali menoleh ke belakang dengan ekspresi panik. Ia tahu jika tertangkap, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Tiba-tiba, ia berbelok tajam ke kiri, melompati beberapa peti kayu, lalu bersembunyi di balik sebuah truk kontainer yang terparkir. Ia meraih pistol dari pinggangnya, tangannya bergetar, bersiap jika Kirana benar-benar mengejarnya. Dan benar saja, hanya beberapa detik kemudian, Kirana muncul di ujung gang sempit itu. Langkahnya melambat, matanya berkeliling, mencari tanda-tanda keberadaan musuhnya. Nafasnya tersengal,
tetapi tubuhnya tetap dalam posisi siap tempur. Sekar tiba tak lama setelahnya, berdiri di sisi adiknya. Dia pasti masih di sekitar sini, ucap Sekar dengan suara rendah. Raka menahan nafas, jari telunjuknya bersiap menarik pelatuk. Namun, sebelum ia bisa melepaskan tembakan, Kirana tiba-tiba berbalik dan melemparkan kerisnya dengan presisi mengerikan. Senjata itu melesat di udara dan, BRUK, asteris, menancap tepat di tangan Raka yang menggenggam pistol. Pria itu menjerit kesakitan, pistolnya terlepas dan jatuh ke tanah. Tak mau memberi kesempatan lagi, Kirana dan Sekar langsung menerjang. Sekar menendang perut Raka, membuatnya jatuh tersungkur, sementara Kirana menekan lututnya ke dada pria itu, menahannya agar tak bisa bergerak. Kau pikir bisa lari? Kirana mendesis penuh amarah. Sudah cukup banyak nyawa yang kau hancurkan, Raka. Raka tertawa terbatuk-batuk, darah mengalir dari sudut bibirnya. Hah, kalian pikir menangkapku akan mengubah segalanya? Ia memandang Kirana dengan mata penuh kebencian. Aku hanya bagian kecil dari jaringan ini, tangkap aku, dan yang lain akan menggantikanku. Kalian tidak akan pernah menang. Sekar mencengkeram kerah Raka dengan kasar. Mungkin, tapi malam ini, kami memastikan kau tak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Seketika, suara langkah kaki terdengar mendekat. Letnan Jaya dan beberapa anak buahnya muncul, senjata mereka terangkat, siap menangkap Raka. Tugas kalian sudah selesai, kata Jaya dengan nada tegas. Kami akan mengurus sisanya. Kirana dan Sekar saling berpandangan, tubuh mereka dipenuhi luka dan darah, tetapi dalam hati mereka, ada kepuasan. Satu iblis telah tumbang, dan meskipun perang melawan kejahatan ini masih jauh dari selesai, malam ini mereka telah memenangkan pertempuran yang paling berarti. Dari balik bayang-bayang malam, Kirana berdiri tegak memandang Raka yang kini tergeletak di tanah, terikat erat oleh kawat baja. Suara gemerisik angin yang datang dari arah laut terasa semakin dingin, seolah mencerminkan suasana hati Kirana yang masih terbakar. Meskipun kemenangan telah berada di depan mata, hati Kirana tak bisa sepenuhnya tenang. Raka adalah monster yang hanya salah satu dari sekian banyak bagian dari jaringan narkoba yang lebih besar, dan masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sekar menghampiri adiknya, matanya penuh perasaan. Kirana, kita berhasil menangkapnya, tapi ini baru permulaan. Jangan sampai kita lupa, kita sudah melewati terlalu banyak untuk sampai di titik ini. Ucapan itu menghentak Kirana sejenak, memberi ruang bagi kenyataan bahwa meskipun mereka meraih kemenangan, perjuangan mereka belum berakhir. Di belakang mereka, Letnan Jaya memeriksa Raka, memastikan pria itu tak bisa lagi melakukan perlawanan. Kami akan segera membawa Raka ke markas. Informasi yang dia miliki akan mengungkap banyak hal, kata Jaya, melirik sekilas ke arah dua pejuang yang kelelahan namun masih berdiri kokoh. Kalian berdua sudah luar biasa, tetapi ingatlah, perang ini belum selesai. Kirana mengangguk, tapi matanya menatap kosong ke arah pelabuhan yang sepi. Kita sudah lama terlibat dalam pertempuran ini, dan setiap langkah kita semakin mendalam dalam rawa-rawa kegelapan. Tapi entah kenapa, aku merasa kita makin jauh dari tujuan yang sebenarnya. Sekar merasakan keputusasaan dalam suara adiknya, lalu meraih tangannya. Kirana, kita sudah sampai sejauh ini. Kita tak bisa mundur sekarang. Tidak ada yang bisa menggantikan kita. Jika kita berhenti, maka semua yang telah kita perjuangkan akan sia-sia. Tetapi Kirana tidak dapat menghilangkan bayangan wajah-wajah orang yang telah mereka selamatkan dan yang masih terjebak dalam jaringan ini. Setiap kali ia menatap Raka, ia teringat akan banyaknya korban yang telah jatuh ke dalam tangan kotor mereka, dan seolah-olah suara hati itu terus meneriakkan bahwa mereka harus mengakhiri semuanya. Aku lelah, Sekar. Lelah dengan semua ini, ujar Kirana lirih, suaranya nyaris tenggelam dalam desiran angin. Sekar menarik adiknya ke pelukannya, merasakan gemetar di tubuh Kirana. Kau tak sendirian, Kirana. Aku ada di sini. Kami semua ada di sini untuk mengakhiri ini bersama. Kita bukan hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang yang telah menderita. Raka, yang kini terbaring tak berdaya, hanya bisa menggeram lemah. Kalian takkan bisa mengalahkan kami. Kami terlalu kuat, selalu ada yang menggantikan. Tapi suara itu semakin melemah, dan sebelum ia bisa melanjutkan kata-katanya, Jaya memberi isyarat agar anak buahnya membawa Raka pergi. Meskipun kata-kata Raka tetap menggantung di udara,
Kirana tahu satu hal pasti, perjuangan mereka belum selesai, dan tak ada kata menyerah dalam kamus hidup mereka. Kirana duduk di atas batu besar di tepi pelabuhan, tatapannya kosong memandang ombak yang bergulung pelan. Angin malam mengibas rambutnya yang lepas, seolah berusaha menghapuskan segala kepenatan yang menghimpit. Meski Raka telah tertangkap dan jaringan narkoba yang ia pimpin mulai runtuh, beban berat masih menekan jantungnya. Perjalanan ini, yang dimulai dengan tekad untuk membasmi kejahatan, kini terasa semakin jauh dari tujuan semula. Sekar duduk di sampingnya, mencoba memahami kegelisahan yang tampak jelas di wajah adiknya. Kirana, kita telah melakukan yang terbaik. Raka sudah terjerat, dan banyak dari anggota jaringannya juga sudah jatuh. Ini adalah kemenangan kita, meski bukan akhir dari segalanya. Suara Sekar tenang, berusaha menenangkan Kirana yang tak bisa menahan rasa kecewa dan frustasi dalam dirinya. Ya, kita memang menang, jawab Kirana pelan, suaranya hampir tenggelam oleh deburan ombak. Tapi aku merasa seperti kita baru saja menyentuh permukaan masalah ini. Setiap kali kita menumbangkan satu kepala, lebih banyak lagi yang muncul. Seperti melawan bayangan yang tak pernah bisa kita hapuskan. Matanya menyusur ke kejauhan, tempat kapal-kapal besar berlayar menuju horizon yang gelap. Sekar menatap adiknya, merasakan beratnya kata-kata itu. Kita tidak bisa membunuh bayangan, Kirana. Tapi kita bisa melawan kegelapan yang menciptakannya. Jika kita berhenti di sini, maka yang kita lakukan selama ini akan sia-sia. Kita sudah menyelamatkan banyak orang, dan masih banyak yang membutuhkan kita. Kirana menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Tapi aku tidak tahu lagi sampai kapan kita bisa terus seperti ini, Sekar. Berapa banyak lagi yang harus jatuh? Berapa banyak lagi yang harus kita korbankan? Perasaan lelah, bukan hanya fisik, tetapi mental, menghantamnya. Semua yang ia alami, dari pertempuran demi pertempuran, hingga hilangnya banyak nyawa, membuatnya meragukan apakah ini semua benar-benar layak. Sekar menatap adiknya dengan penuh pengertian. Aku tahu kau lelah, dan aku tahu semua ini tidak mudah. Tapi kita tidak sendiri. Ada orang-orang yang bergantung pada kita, yang berharap kita tetap berdiri, meski dunia terasa menghancurkan. Ia menggenggam tangan Kirana, memberikan kekuatan yang seolah telah menghilang dari tubuh adiknya. Ini bukan tentang kita saja. Ini tentang apa yang kita perjuangkan bersama. Malam semakin larut, tetapi tidak ada kata-kata lebih lanjut yang keluar dari mulut Kirana. Ia hanya menatap Sekar, merasakan ketenangan yang perlahan menyusup ke dalam hatinya. Ia tahu Sekar benar, ini bukan hanya perjuangan mereka. Ini adalah perjuangan banyak orang yang tak terlihat, yang berharap akan perubahan, yang membutuhkan seseorang untuk berani melawan kegelapan. Dengan perlahan, Kirana berdiri, menatap langit yang mulai gelap, dengan cahaya bintang yang perlahan muncul. Kita lanjutkan perjalanan ini, Sekar. Meski berat, kita harus terus berjuang. Sekar tersenyum, dan bersama adiknya, mereka melangkah maju, meninggalkan pelabuhan yang sepi, menuju pertempuran yang masih panjang. Mereka tahu, apapun yang datang, mereka tidak akan mundur. Pagi itu, Kirana dan Sekar kembali ke markas, tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Tidak ada suara bising dari kendaraan, tidak ada kegiatan yang biasa terdengar di sekitar gedung. Hanya keheningan yang aneh. Mereka berdua saling berpandangan, perasaan tidak enak mulai merayapi hati mereka. Sesuatu yang besar sedang menunggu, dan mereka bisa merasakannya. Sekar melangkah lebih dulu, matanya memeriksa setiap sudut dengan penuh kewaspadaan. Kirana mengikuti, menahan nafasnya. Langkah mereka semakin cepat, hingga mereka sampai di depan pintu ruang utama yang kini tampak terkunci rapat. Sekar mengetuk pintu dengan keras, tetapi tidak ada jawaban. Ketegangan semakin memuncak, rasa takut yang tidak biasa mulai merasuk. Jaya, teriak Kirana, suaranya menggema di lorong yang kosong. Jaya, apa yang terjadi? Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan cepat, dan seorang anak buah melangkah keluar, wajahnya pucat dan gelisah. Ada apa? Tanya Kirana dengan cemas. Ruang utama, ada yang tak beres, jawab pria itu terbata. Semua data yang kita kumpulkan, semua hasil penyelidikan, hilang. Laporan tentang Raka, bahkan nama-nama jaringan besar yang harus kita tangkap, semuanya lenyap. Seolah-olah, mereka tahu kita akan datang. Sekar menggertakkan gigi, matanya berkilat tajam. Itu artinya kita telah dibohongi sejak awal. Ini bukan kebetulan.
Mereka tahu kita mengejar mereka. Kirana menundukkan kepalanya, mencoba meresapi semua yang baru saja mereka dengar. Ia merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Selama ini, mereka telah berusaha keras, bertaruh nyawa, tetapi ternyata musuh mereka sudah lebih dulu mengatur langkah. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Kirana dengan suara serak. Sekar menatapnya dengan serius, menggenggam tangan adiknya erat-erat. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Ini adalah perang. Perang yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Mereka berdua bergegas menuju ruang kontrol, di mana semua informasi yang hilang seharusnya tersimpan. Ketika pintu terbuka, ruangan itu gelap, hanya ada satu layar komputer yang menyala dengan gambar buram. Ada yang mencurigakan di sini, Sekar bergumam. Tiba-tiba layar itu menampilkan sebuah pesan, terlalu terlambat. Kirana menatap pesan itu dengan tatapan kosong, seolah dunia tiba-tiba berhenti berputar. Mereka telah jatuh ke dalam jebakan yang lebih besar dari yang mereka duga. Namun, di balik ketakutan itu, api kemarahan semakin menyala. Mereka tidak akan membiarkan apapun menghentikan perjuangan mereka. Mereka pikir kita akan mundur. Tidak, ujar Kirana dengan tegas, suaranya penuh tekad. Ini baru permulaan. Sekar mengangguk, dan mereka berdua saling memandang dengan keberanian yang tidak bisa dipadamkan. Jaringan ini mungkin lebih besar dari yang mereka kira, tapi Kirana dan Sekar tahu satu hal yang pasti, mereka tidak akan berhenti sebelum keadilan ditegakkan. Kita akan menghancurkan mereka, satu persatu, kata Sekar dengan suara yang lebih keras. Mereka tahu, tak ada jalan mundur lagi.